الرحيم. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya Allah ya Rauf ya Arhamar Rahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah hurati. My life Badar al-Haq. Alhamdulillah sahabat, kita berjumpa lagi ya. Episode kali ini adalah kelanjutan dari episode Benang Merah Ismuruh Ustadz Ar-Razi. Ya, kali ini kita menggali lebih dalam muatan dari gurunya, ya, Ahmad Al-Badar kalau nggak salah, ya. Dan juga ada sahabat kita yang pernah dibaca Ismuruhnya, ya sahabat. Apakah betul itu Ismuruhnya ataukah nama chip yang lain, ya, pendamping, nama pendamping seperti kejadian yang sebelumnya, saudara yang sebelumnya itu, atau memang nama Ismuruhnya tapi gak tepat namanya. Jadi ada beberapa kondisi, ya. Sahabat, sebelum saya melanjutkan, jadi gini, tujuan daripada kita ini episode ini adalah karena menarik pembahasan masalah Ismuruh. Ya, karena selama ini Ismuruh itu, kalau dalam bahasa kami, kecerdasan resonansi gura jagat jati diri Badar al-Haq, itu higher self, ya, pribadi tinggi. Nah, Ismuruh ini itu selama ini kan dibahas secara lingkup terbatas, ya. Nah, berkat Ustadz Ar-Razi itu, maka karena dia sudah open, maka kita sampaikan, ya. Perlu diketahui bahwa tujuan dari episode ini kita saling melengkapi, kita mendukung apa yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Razi dan gurunya. Namun ada hal-hal yang kita juga tidak sepakat, ya. Jadi dari keilmuan Ismuruh, iya kita dukung. Namun kalau hal-hal yang lain itu kita tidak sepakat. Contoh, umpamanya ya, guru matematika, ya, kita belajar dengan matematika dengan beliau. Bahkan kalau seandainya kita bisa sama-sama matematika, kita saling melengkapi. Namun ketika dia bicara masalah politik umpamanya, yang kebetulan nggak sama dengan kita akan mendukung. Jadi sama dengan ini, ada hal-hal seperti dibicarakan yang mengetahui ruh itu, nama ruh itu jadi wali, ya. Terus ada hal-hal istilah lainnya, ya. Itu case by case, ya. Kita nggak semua mendukung karena kita juga nggak sepakat itu. Cuman kalau keilmuan Ismuruh ini iya. Karena saya pribadi dan di sedulur Badar al-Haq itu hanyalah manusia biasa, ya. Kita manusia biasa, dan saya pribadi insya Allah diizinkan untuk bagaimana menyampaikan Ismuruh tersebut, ya. Kami bukan siapa-siapa, kami hanya manusia biasa, kami bukan ustadz, kami bukan kiai, kami bukan wali, kami bukan ulama dan bla bla yang lain, ya. Kami hanya manusia biasa yang kami bergerak untuk menegakkan Badar al-Haq dan bermanfaat pada sesama dan alam, ya. Dan kemudian gini, ada panduan jelas sahabat, ada panduan jelas untuk mengetahui apakah itu betul ruh apa tidak, ruh dan jiwa, atau dia itu chip. Kalau saya sebutnya chip, yang pernah saya sampaikan di sebelumnya, chip itu adalah suatu muatan konsentrasi energi yang hidup, ya. Kalau di luar sana disebut khodam, tapi kalau chip lebih luas dia. Nah, chip ini ada nama dan segala macam. Chip itu bisa mengikuti seseorang karena diritualkan, bisa hadir ketarik oleh alam,
karena kualitas dari dia, makanya tertarik oleh emosi negatifnya, penyakit hatinya, dan cinta dunianya, atau kualitas-kualitas yang lebih tinggi. Ya, itu chip. Chip itu hidup, itu ciptaan Allah itu. Ya, ada yang tadinya jiwa manusia, ada yang tadinya memang tidak pernah jadi manusia, gitu. Nah, untuk membedakan, ya, jangan sampai terpleset, ya. Ketika kita menganalisa ismu ruh, ini betul-betul ruhnya atau dan jiwanya atau chip. Biasanya tandanya kalau ruh dan jiwa itu dia menetap di dalam diri manusia, nggak goyang, nggak pernah keluar. Kalau chip itu keluar masuk, gitu, ya. Nah, terus kalau nama tuh banyak yang keluar kalau dilacak nama. Nah, biasanya kodenya itu nama itu terang, ya. Ketika itu benar itu nama terang dan bening, yaitu gitu. Nah, yang ketiga, yang penting sekali, bahwa untuk menganalisa suatu ruh itu kan kualitasnya tinggi. Dia daerah bebas negatif. Ya, diri kita harus bersih sehingga gak error, gitu loh. Ya. Jadi itu penting sekali, 3 hal itu untuk mengetahui ismu ruh dan nama jiwa seseorang. Al-Ihsan Al-Ghaibi. Ada jiwa jasad, ada jiwa Al-Ihsan Al-Ghaibi. Begitu ya sahabat ya. Ini pembukaan dari saya. Jadi pakem-pakem yang perlu diluruskan. Kami ini berbagi nih. Salam untuk Ustadz Arazi sama gurunya. Kami berbagi. Diterima silakan, gak terima ya gak apa-apa. Ya. Kalau berdasarkan perspektif kecerdasan resonansi gurat jagat jati di barat, pada al ya seperti itu. Begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sahabat kita yang di luar sana yang dia mengajukan ke kami, apa betul ini nama ismu ruh saya, Pak? Gitu. Dia pernah dapat, dia bagian yang pernah dapat dari pihak Ustadz Arazi. Dia nggak tahu bilangnya batch berapa gitu. Jadi per batch itu ya. Nah, ini jadi nama ruhnya dari versi Ustadz Arazi itu Salim Tarikin Mustaqim Lahuti. Panjang ya. Salim Tarikin Mustaqim Lahuti. Nah, itu kedawan itu. Nah, itu panjang itu. Apakah benar ini? Kita lacak nih ya. Nah, seperti biasa dari episode sebelumnya kan kita sampaikan bahwa ruh itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Dan ruh itu gak satu. Nah, itu ukuran kita sudah naik kelas apa enggak. Kalau kita gak mengetahui bahasa energi, ya, maka kita sulit. Kita tuh udah naik kelas apa enggak gitu. Naik kelas seseorang, kualitas itu bisa dari dirinya sendiri, sikap dan perilakunya dia perbaikan, bisa dibantu sama orang yang telah melalui itu. Ya. Maka tadi saya bilang, kalau seandainya nama ruh itu karena kualitasnya tinggi, nggak bisa kalau seseorang itu nggak bersih. Di mana itu nama ruh paling rendah itu 120.000 per detik getarannya. Kalau yang analisa itu 90.000 per detik, gimana? Nggak, sulit itu. Ya, jadi harus di atasnya, gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan. Oke, kita kembali ya. Apa betul itu? Namanya sahabat kita yang namanya Lis Sugiarto ini, ya. Apa betul namanya ruh jasadnya itu, ini masih di kelas ruh jasad itu ya. Salim Tarikin Mustaqim Lahuti yang versi Ustadz Arazi. Ruh jasad itu sama juga jiwa jasad ya. Itu masih dalam koridor 90.000 per detik. Ya, masih dipengaruhi oleh emosi negatif, penyakit hati, dan cinta dunia. Ada terjadi kesalahan. Kalau menurut perspektif kami ya. Itu betul nama ruh jasad ya. Tapi bukan namanya. Itu betul ruh, bukan chip. Tapi bukan namanya. Gitu. Kenapa terjadi kesalahan? Ya karena itu tadi.
karena frekuensinya gak pas yang menganalisa, sehingga tidak tepat gitu. Banyak terjadi error gitu. Kita harus fokus, harus bersih sekali ya dalam menganalisa ismu ruh dan jiwa ini. Gak boleh salah. Kalau salah kita menginformasikan salah dong. Kalau dalam bahasa sekarang kan tuh hoax gitu. Ya gak boleh itu. Harus ada check and recheck. Check and recheck. Selalu check and recheck. Digali lebih dalam lagi. Dan presisi harus tinggi. Ya. Nah, nama yang sebenarnya itu Tarikin Nur Mustaqim. Ya, yang benarnya itu. Tarikin Nur Mustaqim. Jadi benang merahnya di sini yang benar itu, yang sama itu tarikinnya. Tapi yang lainnya tidak. Dan kalau memberikan ismu ruh, sebaiknya yang positif. Minimal di kelas ruh ruhani. Ini yang disampaikan ruh jasad, itu jiwa jasad itu. Ya. Itu gini, supaya ada terjadi peningkatan. Kalau kita membantu seseorang, harus yang lebih tinggi dong. Untuk membantu dia untuk lebih baik. Getarannya, frekuensinya, medan energinya membantu dia, pikiran, perasaan, sikap perilaku dia. Gitu. Ya. Oke, itu jelas ya. Ini bahwa itu ada terjadi ketidaktepatan. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan bahwa ada tingkatannya itu, seperti yang episode sebelumnya. Di tingkat lebih di atas, lapisan ruh ruhaninya itu bernama Asrul Nur Majid. Kemudian di tingkat ruh rabaninya, Meta Al-Haq ya. Kalau tadi ruh ruhani itu positif. Ruh rubani, Meta Al-Haq itu Azan An-Nur namanya. Kemudian di tingkat lapisan ruh nur, itu energi Al-Haq. Itu namanya Aldar Al-Haq. Kemudian di ruh utamanya, kelas energi Meta Divine Al-Haq, itu Azizil Al-Hakim. Kemudian di atasnya lagi, ruh intinya, Divine Al-Haq, itu Nurul Al-Haq. Itu namanya. Ya, jadi yang bisa kita bedakan sampai di tingkat itu. Sebetulnya ada banyak di atasnya, seperti yang saya sampaikan. Ada 19 tingkat di kuadran 1. Sedangkan itu ada 10 kuadran. Di atas kuadran 10 ada lagi itu. Nah, ini sahabat, nama-nama ruh dari sahabat kita Ilis Sugianto ini. Terus bagaimana dengan nama jiwanya? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, jiwa jasad itu negatif. Ada jiwa yang positif, jiwa Al-Isan Al-Ghoibi. Ada Sukman Nurani Isan, ada juga. Ada Sukma jasad, ada Sukman Nurani Isan. Jadi ada 3 kekuatannya, gitu, yang membantu manusia sebetulnya. Karena memang yang dihadapi manusia itu berat, di dalam diri sama di luar diri. Kita sudah ada pembekalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita dalam episode ini hanya menyampaikan nama ruh dan nama jiwanya. Nama jiwanya yang positif itu level positif ya, namanya Ahmar An-Nur. Kemudian kelas jiwa yang Meta Al-Haq, energi Meta Al-Haq, namanya Ahgatan Wahab. Kemudian kelas jiwa yang Al-Haq itu Nurosid Al-Haq. Berikutnya jiwa Meta Divine Al-Haq, kelas di atasnya lagi itu Al-Malik Nurul. Ya. Dan berikutnya di level Divine Al-Haq, Azizar Haq Wash. Tuh. Sahabat, jadi untuk pengayaan informasi pengetahuan kita, bahwa sejatinya lapisan ruh dan lapisan jiwa serta sukma itu bertingkat-tingkat. Ya. Pembuktiannya apa? Ya ada namanya, gitu. Gimana lagi dibuktikan? Ya bisa diajak dialog. Tapi kalau dialog bukan di kesempatan ini, ya terlalu panjang nanti. Oke. Nah, bagaimana dengan berikutnya? Yang list kita udah selesai ya, sahabat. Sekarang kita analisa muatan
gurunya Ustadz Arzi Ahmad Al-Badar. Kami menyampaikan apa adanya, ya, untuk pembelajaran kita semua, ya sahabat ya. Jadi tujuannya kita sekali lagi kita mendukung, tapi kita juga bagaimana sebagai pribadi pembelajar itu harus ada kerendah hati untuk pembenahan diri, ya sahabat ya. Nah, pertama-tama kita analisa muatannya. Muatan itu apa aja sih yang ada di dalam diri gurunya Ustadz Ar-Razi ini. Jadi ada korin jin, ada banyak sebetulnya sahabat, tapi yang kita ungkap yang perlu saja yang ada kaitannya dengan topik ini. Jadi ada korin jin, ada korin malaikat, kemudian di sini ada muatan sisi negatifnya, itu korin jin, korin malaikat alamiah itu ya. Kemudian ada muatan sisi positif dan ada dark side-nya. Dark side itu yang kemarin saya sampaikan. Ya, bahwa dark side itu kekuatan negatif inti di dalam diri manusia alamiah itu ada. Seperti korin jin ada. Korin jin itu kalau di lapangan itu seperti kaptennya lah. Ya, kalau dark side itu jenderalnya dia, pemimpin semuanya. Dark side itu bisa menarik semua kekuatan negatif dari luar, gitu. Makanya kalau dalam kecerdasan resonansi Gura Jagat Jati Diri Pada Ahad yang dinamakan selesai diri kita itu sudah bersih dari semua negatif itu. Garis tadi negatif tidak ada, tuntas garis tadi positif, muatan negatif gak ada, korinnya, terus korin malaikatnya meningkat, dark side-nya gak ada, udah bersih semua, gitu ya. Nah, kalau muatan sisi negatifnya, ya, ada jiwa manusia di frekuensi jin dari leluhurnya, dari pihak ayah dan ibunya, dua-duanya laki-laki. Nama leluhurnya nih ya, yang dari leluhur ayah namanya Akta Nazir, kalau dari leluhur ibu namanya Yusa Anlal, ya. Jadi dua-duanya ini mendampingi, tujuannya baik. Ya, mendukung kehidupan segala macam. Tapi ya frekuensi jin. Jangan dipakai. Energi jin, tingkat kebenarannya, kandungan positifnya, itu hanya 33%. Kandungan negatifnya 67%. Jangan dipakai. Bandingkan dengan kualitas malaikat terendah. Kandungan positifnya 88%, negatifnya 0. Makin tinggi kualitas malaikat dan aparat ilahi yang lainnya, Nur Zatullah, Nur Ada, segala macam, itu makin tinggi. Begitu. Saya pakai bahasa energi ya sahabat ya. Saya pakai bahasa energi dari keilmuan kecerdasan resonansi Gura Jagat Jati Diri Pada Ahad. Bahasa energi harus dibicarakan dengan bahasa energi. Nggak bisa dengan bahasa rasional. Itu. Jadi kita harus sama frekuensi dulu nih untuk menganalisa sesuatu. Seperti kita ngecas handphone, yang ngecasnya pakai bahasa energi, pakai listrik, bahasa listrik, energi listrik. Gak bisa cuma kita liatin doang kan, gitu. Jadi maksud saya bahwa konteks pembicaraan ini kita nyambungnya di bahasa energi. Kalau mamanya ada yang mau memasalahkan ini, ya kita pakai bahasa energi, kita dialog, kita pakai bahasa energi, ya, gitu. Tadi sudah nama leluhurnya, kemudian untuk muatan sisi positif, ada 3 bangsa jin, bukan jin ya, bangsa Highlander. Highlander itu manusia berdimensi tinggi. Ada Highlander negatif. Tapi yang kita bicara ini Highlander positif. Ada 3, 1 auranya coklat, yang 2 auranya putih. Ya. Yang 1 namanya Azizah Atini, wanita. Dulu pernah sebagai
ibu kandungnya sekaligus pembimbing dari segala hal. Itu merapat secara alamiah. Merapat itu. Mungkin dari niat-niat yang beliau nih ya bagus ya. Merapat kekuatan-kekuatan positif. Dia ini dari planet dimensi 13 cukup tinggi. Namanya planetnya Harianzia. Nah, yang kedua Fahzarta Najid. Fahzarta Najid. Ini dulu pernah jadi guru pembimbingnya dari dimensi 13 juga, dari planet yang sama. Yang ketiga Hanargarta namanya. Juga pernah jadi pembimbing, guru pembimbing. Ini lebih tinggi, dimensi 14 dari planet Adrama. Itu kekuatan-kekuatan positifnya. Sedangkan yang bersangkutan ini, beliaunya ini, bagaimana dengan dark side-nya? Dark side-nya itu masih ada, ya. Bernama Sirdal Hasmu. Posisinya, kondisinya itu tidur, tapi aktif di dalam, mempengaruhi pikiran perasaan yang bersangkutan. Hati-hati ya dark side itu. Dia bisa menipu nampak baik, ngasih taunya dari dalam tuh seakan-akan baik, tapi sebetulnya tidak. Hati-hati. Nah, kemudian mengenai informasi bahwa beliau ini yang membimbing langsung dari Nabi Khidir. Apa betul? Sebelum saya sampaikan ini, gini ya. Ciri-ciri khusus Nabi Khidir itu, manusianya itu bercahaya dan bening. Ya. Bentuknya itu siluet, hampir gak kelihatan dan bercahaya terus bening. Sedangkan yang dampingi beliau ini gak ada itu. Ya. Yang dianggap sebagai Nabi Khidir itu yang bernama Higher Self yang bernama Hanargarta itu. Hanargarta. Kenapa bisa terjadi bukan penyimpangan ya? Disinformation ya, kalau saya sebut. Kenapa bisa terjadi frekuensinya aja nggak nyambung, gitu. Karena gini, seperti kita dengerin radio ya, kan kalau gelombangnya belum pas kan kresek gitu. Nah, ketika klik teng, nah itu baru suaranya jelas, bersih gitu. Radio. Begitu pula dengan TV. Kalau dulu kita pakai antena kalau hujan. Sekarang enak pakai IndiHome. Jelas terus terang. Tapi kalau ketika pakai antena kan kadang burem, kadang ini. Nah, itu seperti itu. Ini yang membuat disinformasi. Sehingga yang didengar oleh beliaunya ini itu dianggap Nabi Khidir, bukan Nabi Khidir. Gitu ya. Nanti dalam episode yang khusus kita akan menyampaikan khusus mengurai tuntas seperti salah satu sahabat saya diurai tuntas setajam silet. Jadi nanti akan kita urai. Begitu ya sahabat ya. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan. Apalagi nih? Udah semua ya nih ya. Oh, tunggu dulu. Nah, udah ketemu. Gini, sebelum masuk ke nama ruh sama nama jiwanya Ahmad Al-Badar, tadi saya kelewatan. Untuk korin jin dan korin malaikatnya, yang korin jinnya itu di saf 5. Sedangkan korin malaikatnya di saf kebalik. Korin jinnya di saf 6, korin malaikatnya di saf 5. Paham ya? Jadi pengertian saf ini ketika pertama kali manusia lahir itu di saf 7 semua. Makin tinggi korin jin berarti dia makin tinggi kualitasnya, makin lemah mempengaruhi manusia. Kebalikan dengan korin malaikat. Kalau makin rendah di 7 itu makin lemah mempengaruhi manusia untuk ke arah positif, tapi makin tinggi makin kuat. Gitu. Lah kalau korin jin
setelah sampai saf 1, ketika manusia ini bagus terus, ini core engine-nya hilang. Kosong, nggak ada core engine. Udah kosong, nggak ada yang gangguin gitu. Tapi dark side-nya beda lagi. Nah, kalau core malaikat makin tinggi, saf 1, ini yang manusia bagus terus, perilaku dan segala macam, konsisten dia, akan tergantikan aparat ilahi di atasnya malaikat, seperti Nur An-Nur, Nur Rasulullah, dan seterusnya. Ya, itu pemahaman untuk core jin sama core malaikat. Kalau dark side-nya, dark side hilang ya hilang, sampai kedalaman 9.000% atau 90.000%. Itu harus nggak bisa 0%, tapi minus 9.000%. Jadi benar-benar hilang gitu, kosong. Karena memang dark side itu berat, nggak main-main itu, urusannya berat itu. Nggak bisa dengan cara-cara biasa, harus dengan cara-cara luar biasa gitu ya. Oke, kita masuk ya. Untuk nama ruhnya, untuk jiwa jasadnya atau ruh jasadnya itu bernama Ilaika Assalam. Untuk lapisan ruh ruhaninya, energi positif, bernama Warosakta Najid. Untuk nama ruh, lapisan ruh Rabani, energi meta al-haq, bernama Nurrasma Malik. Kalau ruh, lapisan ruh nur, lapisan energi al-haq di atasnya ya, bernama Azirah Mustaqim. Kemudian kalau lapisan ruh utama, energi meta divine al-haq, bernama Ashadal Wahid. Dan kalau ruh intinya, lapisan energi divine al-haq, bernama Ashari Nazar. Dan sahabat, bagaimana dengan nama jiwa al-isan al-ghaibi yang bersangkutan, Ahmad al-Badar ini? Jadi untuk jiwa yang di lapisan energi positifnya itu bernama Hamka Nur Hadi. Kemudian yang di energi meta al-haqnya, lapisan energi meta al-haq, bernama Aska Hak Matul. Kemudian yang jiwa di lapisan energi al-haq bernama Hamdu Arsulahu. Berikutnya jiwa di lapisan energi meta divine al-haq bernama Marifat Ananta Salam. Dan yang berikutnya di energi divine al-haqnya bernama Rosakta Marifat Hak. Nggak tahu nih, kok muncul marifat melulu nih. Mungkin lagi doyan di marifat kali ya. Jadi itu sahabat, penjelasan kami mengenai analisa guru Ahmad al-Badar ini. Itu yang perlu dipahami dari kacamata kecerdasan resonansi Gurat Jagat Jati Diri Badar al-Haq. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat. Insya Allah episode berikutnya kita membahas masalah Nabi Khidir ya, yang fenomenal. Karena banyak sekali di luar sana merasa ketemu Nabi Khidir, bla 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 bla, banyak sekali itu. Ya, namun ternyata frekuensinya kok nggak pas gitu. Ya, tahu nggak nanti akan dikupas itu frekuensi Nabi Khidir yang sebenarnya itu di mana? Gitu ya. Begitu ya sahabat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Allahu Akbar. La